Ayo, selamat malam, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita ketemu lagi di sesi ketiga, sesi keuangan, kemakmuran yang alkitabiah, ya, kemakmuran yang alkitabiah, Bapak Ibu. Saya bersukacita, ya, kami bersukacita untuk bisa membagikan pada sesi ketiga ini, dan ini adalah sesi yang terakhir. Yes. Amin, sesi yang terakhir ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita doa sama-sama dulu. Ya, Oke? oke. Ya, yuk mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa untuk hari ini, terutama hari ini Tuhan Kau memberikan kami nafas, kami bisa sehat, kami bisa hidup, Tuhan kami bisa menikmati berkat-Mu Bapa. Bapa kami mengucap syukur Bapa untuk pada malam ini kami mau belajar sama-sama, kami bisa kumpul di virtual ini, kami mau belajar sama-sama untuk dalam hal keuangan Bapak. Bapak berikan kami pengertian untuk kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan, setiap sharing yang disampaikan di tengah-tengah ini Bapak. Dan kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memimpin kami dalam acara ini Bapak. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan, tanpa Engkau kami gak sanggup Tuhan. Dan terima kasih Bapak untuk urapan ini. Kami mengucap syukur Bapa, segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kami akan coba review sedikit tentang pertemuan kita yang sebelumnya. Ya, kita sudah belajar sama-sama di pertemuan pertama. Ya, bagaimana kita mau bertumbuh dan mau hidup dalam kemakmuran yang alkitabiah. Ya, yang pertama kita harus mengerti kita perlu berpuluhan. Yes. Ya, kita perlu persembahan. Yes. Dan kita perlu saving. Yes. Amin. Nah, di dalam saving ini saya ingin tambahkan sedikit bahwa waktu itu, berarti yang keempat ya, yang keempat adalah budgeting. Oke, di dalam manage keuangan atau budgeting yang keempat ya, kami ada sharing, kami ada bagikan tentang bagaimana posting budgeting. Oke, nah di kemarin. ya dua minggu yang lalu ya. Dan di dalam posting itu setelah saya lihat, saya merasa bahwa kita perlu sekarang ini ya, kita perlu menaruh satu pos yang namanya pos kesehatan. Ya, pos untuk kesehatan, pos asuransi sebenarnya, oke? Asuransi ya. Nah, asuransi itu banyak, ada yang swasta, ada yang pemerintah ya. Namun saya ingin katakan bahwa kita sekarang ini perlu asuransi. Kita perlu tambah pos di situ untuk membayar asuransi. Amin. Nah, jadi tolong ditambahkan di dalam pos budgeting itu. Amin. Nah, silakan Sedi mungkin mau tambahkan. Ya, terus kemarin tuh mungkin saya tampilin ya saudara. Minggu lalu kan kita ada bagi itu ya, yang tabel ini ya. Dan di sini savingnya, kalau saudara kita lihat sama-sama, ini tabungan investasinya cuma 200.000, sementara income-nya 6 juta. Nah, di sesi pertama kita ada sharing ya, bahwa sebaiknya saving itu 10%. Ya, jadi ini gimana ya? ya. Nah, Bapak, jadi inti daripada sharing ini, pengajaran ini adalah kita memang perlu tabungan ya. Kita bisa mulai dari 3, bisa terus meningkat ke 10, bisa meningkat ke 15, bisa meningkat ke 20, bisa meningkat ke 30 ya, dan terus menerus. Oke? Ya, itulah berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Amin. Jadi bukan harus patok mati satu angka. Oke? Namun kalau Tuhan memberikan kita kelebihan, kelimpahan, dan kita ngerti dalam hal memanage keuangan yang alkitabiah, saya percaya kita akan bisa menabung lebih banyak. Amin. Ya, oke. Nah, terus kita gini, untuk bagaimana orang menjalankan budget, kegagalan yang sering terjadi itu adalah orang suka nggak konsisten. Kemarin beberapa jemaat setelah kelas, baru jemaat
antusias ya, ya. mau melakukan seperti Amin. ini. Amin. Kami juga senang Bersuka banget cita. ya, kami bersuka senang cita. bahwa jemaat Mereka mau- telepon, mereka Ya. tanya, mereka Ya. ngobrol. Ya, kami suka cita bahwa oke, jemaat mau mulai mencatat keuangan. Nah, Puji Tuhan. mungkin saya mau sharing sedikit bahwa kegagalan orang yang sering terjadi dalam budgeting adalah orang sering nggak konsisten. Ya. Ya, jadi memang kita harus konsisten sama budget kita, dan konsistensi juga termasuk dalam hal kadang-kadang orang udah punya budget, tapi kadang-kadang gini nih, nanti gue akan ada berkat ini nih, gitu kan ya. Terus ya udah, kita butuh mau beli sofa dulu deh, ntar juga akhir bulan uangnya datang. Nah, itu kegagalan yang kadang-kadang suka terjadi. Uangnya belum ada, udah beli dulu. Ya, kita nggak mau kayak gitu. Nanti kan belum tentu uangnya datang apa enggak. Yeah. Jadi uangnya ada di tangan, baru kita susun dan baru kita belanjain. Ya, atau sudah pasti lah ya, sudah pasti. Contoh saya akhir bulan akan terima gaji, pasti lah ya gitu ya. Kita bisa planning kan gitu. Tapi kalau kayaknya saya bakal dapat bonus nih. Nah, tapi bonusnya itu masih bisa enggak gitu kan. Nah, lalu saya udah planning kan, saya udah beli TV, saya kredit dulu TV gitu kan. Nah, tahu-tahu nanti yang bonus itu nggak jadi cair, nah itu dan jadi pergumulan dalam hal keuangan lagi. Iya, nanti kali lubang tutup lubang lagi ya. Dan itu nggak sehat. Iya. Ya. Ya, oke. Oke, sekarang kita mau mulai sharing yang hari ini ya. Ya. Oke. Malam ini kami akan sharing mulai dari membahas beberapa prinsip firman Tuhan mengenai bagaimana memanage keuangan. Oke. Dan kita akan mulai dengan firman Tuhan ya. Shirley silakan di Matius berapa? Ya, oke. Saudara, kita buka sama-sama. Malam ini kita akan bahas dari Matius 25 ayat 14 sampai 29 mengenai talenta. Ya. Oke, kita mulai dari ayat 14 Saudara ya. Kita akan bicara semua ayat semua dari 14 sampai 29 malam ini. Ya. Oke. Nah, ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya. Nah, Saudara, sama-sama kita lihat dari ayat ini ya. Jadi, kita lihat di sini hal kerajaan sorga seperti seorang yang mau pergian ya. Dia panggil hambanya, dia percayakan hartanya. Ini bicara apa? Sumber uang, sumber talenta ya. Nanti kalau kita bicara talenta ini kita akan bicara mengenai uang Saudara ya. Ya, semua sumber uang kita itu dari Tuhan. Amin. Yes. Ya. Kenapa Saudara? Karena gini, kalau kita pikir ya bahwa sumbernya itu dari kita tuh bisa worry. Ya, kita bisa khawatir, hidup kita tuh bisa dalam kekhawatiran terus gitu. Karena kita tahu sebenarnya kita tuh banyak kegagalan, kita punya banyak kelemahan. Tapi kalau kita tahu sumbernya dari Tuhan, ya udah kita aman. Kita aman karena kenapa? Sumbernya bukan jadi sumber bisnis saya bukan toko saya, sumber bisnis saya bukan sumber uang saya bukan bisnis saya, sumber uang saya bukan gaji saya dari kerja di perusahaan, tapi sebenarnya sumbernya adalah Tuhan. Jadi saya aman aja sama Tuhan. Ya, saya hanya dipercaya untuk mengatur keuangan. Yes, that's it. Ya, saya hanya dipercaya untuk mengatur keuangan. Betul. Tadi dibilangin kan, ayat ini bilang seperti itu kan, mempercayakan hartanya kepada mereka. Berarti kita ini hanya dipercayakan. Dengan kata lain kita ini cuma, tadi Hani bilang, kita cuma manajernya doang ya. Betul. Nah, kalau kita punya pola pikir seperti itu, ya kita percaya Tuhan sebagai sumber. Kalau umpamanya terjadi sesuatu dengan usaha kita, kita percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Ada satu masalah, Tuhan bisa buka pintu baru lagi buat kita. Amin. Karena kita percaya bahwa Dialah yang sebagai sumbernya. Bukan karena toko, bukan karena kuat gagahku untuk aku menghasilkan uang, tapi karena Tuhan yang sebagai sumber dan saya hanya sebagai manajer untuk mengatur ini yang alkitabiah, yang sesuai dengan kehendak Dia. Amin. Ya. Oke. Nah, jadi Saudara, firman Tuhan juga bilang seperti itu ya. Coba kita buka sama-sama Ulangan 8 dan 18. Ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
Saudara, jadi kita lihat sama-sama dari firman ini, Tuhan yang memberi kita kekuatan. Amin. Ya, jadi sore ini, malam ini kita akan bicara banyak mengenai ini, saudara. Bahwa Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan, Tuhan yang memberi kepada kita kekayaan, Ya. Tuhan yang memberikan kepada kita berkat. Ya, malam ini kita akan bicara lebih jauh nanti mengenai ayat ini. Ya, jadi karena kita mengerti ya Bapak Ibu, kita mengerti bahwa Tuhan sebagai sumber, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kekayaan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, maka kita mengerti bahwa Tuhan segala sesuatunya, Tuhan sumbernya. Nah, oleh sebab itu kita dalam pelaksanaan untuk memanage atau sebagai menjadi manajernya dalam hal keuangan, untuk Tuhan memberkati kita, satu hal yang sangat penting adalah kita harus tahu bahwa kita ini adalah wakil daripada Tuhan di dunia ini. Kita ini mencerminkan Tuhan di dunia ini. Maka ada satu firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Amin. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita bicarakan, kita itu adalah surat Kristus yang terbuka. Nah, oleh sebab itu dalam hal keuangan kita harus menjaga nama baik. Amin. Nama baik itu sangat penting sekali. Amin. Nama baik itu adalah mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Nama baik itu bisa menyelamatkan orang, karena orang bisa melihat, oh si Anu benar ya, itu orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhannya kok hidup, dan saya ingin tahu Tuhannya itu siapa, saya ingin percaya seperti dia. Amin. Nah, nama baik itu sangat penting ya. Jadi apa yang kita lakukan ya, kita mengerti bahwa kita ini sebagai dutanya Tuhan di bumi. Amin ya. Nah, apa yang kita lakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Yes, Ya, amin. ya. Jadi kalau kita bisnis, Ya, kalau kita bisnislah dengan benar ya, dengan jujur ya. Nah, sehingga orang bisa melihat bahwa ini Tuhan hidup dalam hidup kita gitu loh. Amin. Nah, walaupun kita bekerja ya, itu tadi usaha. Walaupun kita bekerja, kita coba bekerjalah dengan jujur ya, tidak kompromi dengan suap, tidak kompromi dengan korupsi ya. Satu firman Tuhan di Amsal 4 ayat 25, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Amsal 4 ayat 25 sampai 27, demikian firman Tuhan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Janganlah menyimpang ke kiri ya, dan janganlah menyimpang ke kanan, tapi luruslah di dalam Tuhan. Jauhkan kakimu dari kejahatan, jauhkan kakimu dari korupsi, jauhkan kakimu dari hal-hal yang tidak mencerminkan ketuhanan. Amin. Nah, saya diizinkan ya, kalau saya diizinkan Bapak Ibu ya, tapi saya ingin sharing. Saya udah terdorong banget dari hati saya untuk saya sharing ya, sedikit kesaksian bagaimana hidup saya, bagaimana waktu saya di tempat kerja ya. Bapak Ibu, tempat kerja dan posisi jabatan yang saya pegang itu punya kesempatan yang cukup luas ya, untuk kalau saya mau berbuat tidak benar ya. Dan bukan hanya itu timbul dari hati saya untuk saya mau lakukan hal yang tidak baik, tapi justru ditawarin dari luar, oke? Dikasih tahu cara-caranya begini begitu gitu loh ya. Nah, saya masih ingat betul ada 2 case yang sangat membekas di dalam hati saya. Amin. Salah satunya adalah ketika saya menjadi marketing head di Sinamas Group ya, dalam hal ini di CMI. Jadi saya sebagai marketing head, lalu banyak sekali keputusan itu ada di tangan saya ya, termasuk hal penjualan. Nah, suatu ketika ada satu kompetitor yang sama-sama kami ketemu di satu tempat ya, dan customer ini punya harga jual yang baik ya, dan volumenya cukup besar. Nah, lalu suatu ketika kompetitor ini ajak saya bicara ya, berhasil dapat nomor telepon saya dari mana, lalu ajak saya bicara ya. Kemudian sebelum ajak bicara memang dia sama saya membangun hubungan ya, menjadi teman dulu gitu ya. Nah, awalnya saya lihat baik karena pertemanan saya berjalan dengan siapapun, oke. Tetapi koridor untuk menjaga integritas
di dalam bekerja, di dalam memihak kepada perusahaan, itu tetap saya pegang teguh. Oke, teman-teman, usaha tetap usaha. Amin. Nah, jadi sampai suatu ketika bukalah dia penawarannya kepada saya. Dia ngomong, Pak Salim, kita kan sudah sama-sama di situ ya. Dan memang kalau dalam usaha saya sangat agresif. Ya, saya selalu mau menguasai dan membela perusahaan, kira-kira begitu ya. Nah, menguasai pangsa pasar ya, yang kompetitif gitu loh. Lalu dia tawarin saya, bagaimana kalau sekarang kita kerjasama lah ya. Kita tetap sama-sama supply di situ, oke? Namun nanti volume kamu semakin dibuat lebih kecil, semakin diperkecil. Dan akhirnya menjadi lebih kecil dari saya. Ya, saya jadi porsinya lebih besar dari kamu. Nah, dia orangnya tawarin kayak gitu. Tawarin ya, dia tawarin begitu. Oke. Nah, nanti dari situ selisihnya saya akan hitung satu pieces box itu berapa rupiah untuk dibagikan kepada kamu. Nah, ini kalau saya terima, saya bisa katakan bahwa tidak ada yang tahu. Ya, karena saya bisa memutuskan bahwa maksudnya bisa memberikan penjelasan dalam hal ini ya, bahwa volume kita agak turun karena apa gitu kan. Nah, tetapi tidak sampai hilang dan tidak akan ketahuan. Oke? Dalam hal ini ya tidak akan ketahuan. Nah, tapi seperti peribahasa juga ngomong lah, sebulat-bulatnya telur, serapat-rapatnya telur, nanti suatu saat juga ada celah bisa jadi telurnya itu kita kan rusak gitu. Tuhan, okay? kan? Nah, tetapi kalau hati saya adalah takut akan Tuhan, ya hati saya adalah takut akan Tuhan. Nah, dan saya nggak mau, oke? Omongannya cukup besar ya waktu itu ya. Itu waktu itu berapa kali lipat gaji ya sebulan ya? Iya, itu besar itu. Cuma hanya satu customer, satu case saja itu bisa berapa lipat dari gaji saya loh. Jadi sebenarnya nggak perlu kerja juga nggak ada gaji juga ya, dari situ juga hidup ya. Ya. Nah, tapi pulang kita nggak mau ya. saya cerita. Pulang saya cerita sama Shirley, atau Shirley cerita sama anak-anak ya tentang ini gitu kan. Nah, anak-anak dan istri sangat mengapresiasi itu, sangat menghargai itu ya. Dan saya yakin bahwa mereka belajar sesuatu. Ya. Nah, singkat cerita saya ngomong enggak, kita tetap teman, kita tetap bisnis ada bisnis, oke? So kita lakukan bagian kita masing-masing. Gitu. Kalau dalam hal ini saya tegas. Nah, lalu berjalannya waktu, kemudian Tuhan angkat saya dan promosi saya di dalam pekerjaan. Nah, sampai suatu saat saya dipercayakan untuk bangun 4 pabrik baru. Ya, satu pabrik itu kira-kira lebih kurang 250 M. Itu proyeknya keputusan besar itu ada di tangan saya. Gitu loh. Nah, termasuk sampai beri mesin, satu mesin itu bisa lebih kurang 20 sampai 30 miliar cuma satu mesin loh. Nah, itu juga di tangan saya. Nah, singkat cerita penawaran datang lagi ya, bahwa kalau saya memilih mesin ini ya nanti akan ada fee-nya, saya ada di situ begitu ya. Cash ya, Hani? Ya, fee-nya yang cash loh ya, transaksi nanti selesai nanti ada cash. Nah, angkanya sekian dari tahu saya. Nah, angkanya itu waktu itu saya hitung sedikit ya. Itu waktu itu sekitar berapa M saya ngomongnya? Puluhan M kan. Gitu ya. Itu kalkulator kita sampai susah hitung soalnya nolnya banyak banget. Angkanya cukup besar ya. Angkanya cukup besar. Itu puluhan. Ya, itu kalau saya ambil secara keuangan tiba-tiba waktu itu bisa langsung luar biasa gitu ya. OKB ya. Ya kan? Nah, baru, ya. Ya, tapi singkat cerita saya ngomong enggak. Oke, you kalau memang mau supply ya sesuai dengan spek kita, sesuai dengan requirement kita, dan kamu kasih harga yang terbaik. Apa yang mau kasih saya, kamu kasih perusahaan. Itu yang terbaik. Udah, kamu ikuti aja prosedurnya. Itu saya tegas sama dia. Pulang saya cerita lagi ke Sherby ya, sama anak-anak kita ngobrol gitu. Ya. Nah, jadi saya ingin ngomong begini. Kita tahu bahwa sumber kita adalah Tuhan ya. Kita perlu menjaga integritas. Kita adalah dutanya Tuhan, kita adalah surat Kristus yang terbuka ya. Nah, apa yang Tuhan sudah berkati kita, udah kita nikmati itu. Ya, amin. Ya, kita nikmati, kita syukuri. Saya ingin mengatakan begini, kalau ada orang merasa saya akan lebih bahagia kalau saya punya lebih, punya lebih, saya akan lebih bahagia, punya lebih. Ya. Kalau orang berpikir seperti itu, maka engkau
tidak akan pernah merasa bahagia. That's it. Betul. Oke, nikmati apa yang Tuhan sudah kasih ke kamu. Oke, karena kebahagiaan itu bukan diukur dari berapa banyak yang kita miliki. Ya, sekali lagi, kebahagiaan itu bukan diukur dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi kebahagiaan itu datang ketika kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita mampu mensyukuri, kita mampu melihat, oh, Tuhan sudah berikan ini kepada saya mensyukuri. Bahkan saya pribadi, setiap pagi begitu saya bangun, saya duduk di samping ranjang, saya selalu langsung mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, saya hari ini masih hidup ya. Amin. Engkau masih memberikan nafas kepadaku. Ya, saya sangat mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan pakai saya untuk waktu-waktu yang yang bernilai, oke? Tidak sia-sia waktu-waktu untuk hari ini, Tuhan. Nah, saya sangat mengucap syukur dengan apa yang Tuhan lakukan ya. Nah, sehingga saya merasa ya cukup bahagia ya. Cukup menikmati kira-kira begitu ya. Iya. Di Pengkhotbah ada satu firman Tuhan, Pengkhotbah 5 ayat 19. Mari kita buka sama-sama. Iya. Pengkhotbah 5 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, ya, itu adalah karunia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita, kita bisa menikmati apa yang Tuhan kasih kita, ya, kita bisa bersukacita atas itu juga karunia Tuhan. Mari kita syukuri sama-sama Bapak, ya Bapak Ibu. Ya. Oke, Ya, mungkin oke. selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi kita belajar dari 14 bahwa semuanya itu sumbernya dari Tuhan, Ya. 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 Oke, dan kemudian kita lanjut ayat 15, Bapak Ibu, kita lanjut. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Lalu pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Oke, sampai situ dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, malam ini kalau kita bicara talenta nih ya, kita tuh sebenarnya mau bicaranya mengenai uang ya. Kita belajar mengenai bagaimana kita menghandle berkat yang Tuhan kasih, menghandle uang yang Tuhan kasih, ya. Nah, jadi kemudian kita mau hitung nih Bapak Ibu ya. Kita mau hitung nih. Tuhan kasih dia 5 talenta. Kita mau tahu nih. Nah, di sini saya coba hitung ya Bapak Ibu. Kita gini, Bapak Ibu boleh lihat di sini perhitungan saya ya. Di kamus Alkitab ya, ditulis seperti ini. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Ya. Nah, dinar, 1 dinar itu adalah upah sehari pekerja. Ya. Jadi kalau sekarang kita kira-kira nih Han ya, oke. Kira-kira kalau sekarang nih saya hitungnya Tangerang aja. Kenapa? Karena ada Serang, ada Jakarta, ada Surabaya, ya, ada Taiwan. Oke, saya ambil jalan tengah, saya hitung Tangerang ya. Tangerang itu sekarang UMR-nya itu sekitar 41 sekian. Ya. Nah, kalau saya bagi 41 sekian dibagi 25 hari kerja, itu sehari kerja itu sekitar 165.000. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di sini perhitungan saya ya. Jadi kalau dikasih 5 talenta, 1 talenta itu harganya 6.000 dinar dan dikali 165.000 ya. Ternyata Bapak Ibu ya, hasilnya 5 talenta itu dirupiahin adalah 5M. 5 miliar. Wow, gede ya. Gede ya. Nah, Bapak Ibu, terus ada yang dikasih 2. Ya, belakangan ini kita akan baca bahwa ada dikasih 1. Oke, nah prinsip apa yang kita belajar dari ayat ini? Ya, kita belajar sama-sama bahwa Tuhan memberkati kita semua dengan uang. Amin. Nggak ada di antara kita yang sama sekali nggak punya uang. Nggak ada yang benar-benar nggak punya uang sama sekali, sampai nggak bisa makan sama sekali. Nggak ada kan Bapak Ibu ya? Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkati kita dengan uang yang, dengan kata lain, itu adalah modal dari Tuhan buat kita. Amin. Amin. Ya, amin ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat tadi ayat yang tadi. Ya, kita lihat lagi ayat tadi, kita kembali. Dikatakan gini, orang pertama dan orang kedua
mereka menjalankan, sudah lihat ya di situ ya, mereka menjalankan uang tersebut. Ya, menjalankan uang tersebut. Berarti kalau saya menjalankan uang tersebut, berarti uang itu adalah alat yang saya pakai. Ya. Setuju ya saudara ya? Jadi uang itu adalah alat. Ya. Saya yang menjalankan, saya yang memonitor alat itu, saya yang memanage alat itu. Ya. Nah, prinsipnya di sini gini saudara, ya. Kalau saya memanfaatkan alat itu, ya, saya tidak mencintai alat itu, tetapi saya memakai alat itu, ya. Saya akan pakai alat itu untuk menghormati Tuhan dan mengasihi sesama saya, mengasihi keluarga saya, mengasihi sesama, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tetapi sebaliknya saudara, ya, sebaliknya kalau saya mencintai uang itu, ya, jadi kalau uang itu bukan alat bagi saya, tetapi saya mencintai uang itu, ya, bahaya banget saudara. Kenapa? Karena saya akan dimanfaatkan oleh uang itu. Ya, betul. Ya, jadi saya tinggal pilih. Kalau saya mau memanfaatkan uang itu, ya, maka saya akan memanfaatkan uang itu untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Oke. Tetapi kalau saya mau mencintai uang itu, maka uang itu akan memanfaatkan saya. Ya, betul. Ya, betul. jadi kita memilih untuk tidak mau mencintai uang, saudara. Amin, saudara ya. Ya, jadi uang itu jahat nggak? Uang itu nggak jahat. Ya, yang jahat apa? Cinta akan uang. Alkitab bilang seperti itu. Uang nggak jahat. Ya, jadi uang itu kita mau manfaatkan, uang itu kita mau pakai. Ya, firman Tuhan seperti ini, bilang seperti ini. 1 Timotius 6 ayat 10, Bapak Ibu, kita buka sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi di sini kita gak cinta uang, tapi kita memanfaatkan uang itu sebagai alat. Oke. Ya, jadi malam ini kita akan membahas poin kelima. Ya, poin kelima adalah bicara tentang bisnis. Jadi sebenarnya malam ini kita bicara tentang bisnis. Ya. Tuhan mau kita berbisnis. Amin, luar biasa. Kita menjalankan. Kita menjalankan. Jadi kalau kita belajar sama-sama dari firman Tuhan Matius 25 ayat 14 sampai 29, ya, tentang Tuhan kasih satu yang 5 talenta, ya, satu yang 2 talenta, dan satu yang 1 talenta. Oke. Nah, talenta malam ini kita bicara tentang modal. Ya. Tuhan memberikan kepada setiap kita berbeda-beda. Kita tidak bisa pilih. Ya, betul. Ya, Tuhan kasih 1 5 talenta, Tuhan kasih 1 2 talenta, itu tidak bisa memilih. Oke. Nah, tetapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan dengan modal yang Tuhan kasih kita. Yes, that's it. Amin. Kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan dengan Tuhan telah memberikan modal itu kepada kita. Amin. Iya. Ya. Nah, kita ingat bahwa di Ulangan 8 ayat 18. Yang tadi ya. Ulangan 8 ayat 18. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Nah, di Matius 25 ayat 16, ya. Matius yang tadi ya, 25 ayat 16. 16. Matius 25 ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Segera begitu dia terima 5 talenta itu, apa yang dilakukan? Oke, apa yang dilakukan? Dia segera. Tuhan kasih saya modal, saya segera untuk action. Tuhan memberikan saya, contoh saya pribadi ya. Setelah saya saving sekian lama, saya punya modal, lalu begitu waktunya tiba, segera saya lakukan. Segera saya jalankan uang itu, ya. Yang Tuhan kasih ke kita, ya. Nah, sekali lagi Tuhan mau kita berbisnis. Amin, ya. Nah, jadi saya ingin saran begini, bahwa setiap dari kita belajar untuk berbisnis. Amin. Nah, walaupun umpamanya contoh saya seorang pekerja, ya, saya seorang pekerja. Nah, sekarang ini kan sebenarnya bisa lakukan juga salah satu jenis online. Itu makanya ada kelas bisnis ya kan? Ya. Nah, kemudian
ya juga ada bisnis-bisnis yang lain yang sebenarnya cukup luas kok, cukup luas ya kalau kita mau aktif. Ya, namun kita harus punya modal kan begitu ya. Nah, begitu Tuhan kasih kita lakukan itu. Amin. Nah, malam ini saya ingin bicara tentang kita punya modal. Oke, saya nggak mau bicara kita yang nggak punya modal. Saya ingin bicara kita yang punya modal. Ya. Nah, tapi ada kecuali kalau umpamanya orang itu benar-benar kerja ya di pemerintahan dan memang nggak bisa apa-apa, dia harus benar-benar fokus dan sangat sibuk sekali ya, dan dia harus kerja. Contoh kayak dulu deh. Dulu waktu saya kerja, saya memang waktu saya penuh ya, nggak bisa kalau saya suruh pikir lagi untuk usaha. Nah, namun saya menabung, oke? Saya menabung dan saya menabung dan saya menabung dan saya menabung. Nah, waktunya tiba untuk saya berusaha, segera saya berusaha. Amin. Ya. Nah, lalu ayat yang ke-18 ya, saya loncat ayat yang ke-18 ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan mereka. Ya. Kita semua tahu bahwa kalau kita baca firman Tuhan ini ya, nanti kita akan punya persepsi yang lain. Tapi saya ingin tanamkan dulu satu hal ini, bahwa Tuhan dalam firman Tuhan mengatakan gini, Roma 8 ayat 1, bahwa sudah tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Ya, Ya. amin. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Oke, Tuhan memberikan talenta kepada kita. Tuhan tidak bicara tentang saya akan hukum kamu begini dan begitu. Oke, tapi Tuhan akan memperhitungkan dengan kita. Oke, Tuhan akan meminta tanggung jawabnya kita karena Tuhan udah kasih kepada kita. Oke, dan apapun yang terjadi dilihat daripada tanggung jawab itu. Amin. Ya. Jadi Tuhan meminta pertanggungjawab dari kita. Nah, kalau sekarang umpamanya Tuhan sudah percayakan kepada saya 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Lalu saya mengelolakan keuangan itu apakah sesuai dengan Alkitab? Ya enggak, apakah bisa dipertanggungjawabkan apa tidak? Kalau Tuhan mau audit kepada kita, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan enggak? Kita dinyatakan lolos apa enggak? Ya, kita dinyatakan bertanggung jawab apa enggak? Karena kita dipercaya sebagai manajer. Amin. Kita dipercaya sebagai manajer, ya. Nah, apa yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Satu, ya. Apakah kita mengembalikan miliknya Tuhan? Amin. Tuhan sudah percayakan. Apakah kamu mengembalikan milik Tuhan? Apa itu mengembalikan milik Tuhan? Itu persepuluhan. Yes. Amin. Ya. Nah, kemudian apakah ada hal-hal yang tersembunyi nggak antara kita suami istri? Tuhan sudah percayakan modal keuangan ke dalam kita, tapi kita masih ada yang simpan nggak jelas gitu kan? Apakah kita dinyata nanti setelah Tuhan audit, Tuhan menyatakan oke, kamu lolos, kamu wajar tanpa pengecualian. Oke, bagus status kamu gitu kan? Ya. Nah, atau apakah saya sudah ya memanage keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan atau tidak? Ya kan? Nah, ayat 20 mengatakan begini, hamba yang menerima 1 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya kepada tuannya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada saya. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam firman Tuhan ini kita bisa belajar 3 hal. Ya, dalam firman Tuhan kita bisa belajar 3 hal. Jadi kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, berapapun talenta yang kita punya, amin. Tuhan tidak meminta pertanggungjawaban dari yang 3 talenta harus menghasilkan 5 talenta. Tuhan tidak meminta yang pertanggungjawab yang punya talenta 1 harus menghasilkan 5 talenta. Itu tidak. Karena firman Tuhan tadi kita bisa baca di situ. Yang 5 Tuhan melihat bahwa dia menghasilkan 5 dan Tuhan mengatakan baik. Yang 3 talenta menghasilkan 3 talenta, Tuhan juga mengatakan sama persis seperti yang disampaikan kepada yang 3 talenta itu. 2 talenta. Yang 5 talenta itu ya.
Oke, ya, intinya apa yang Tuhan berikan dalam kita kepada kita itu kita hasilkan. Amin. Nah, lalu apa yang kita belajar dari firman Tuhan ini? Apa yang disampaikan firman Tuhan ini? Ya, bahwa baik sekali perbuatanmu itu. Amin. Ya, kemudian dia juga ngomong, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar atau perkara yang lebih besar. Ya, lalu masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. 3 hal yang bisa kita dapat ketika Tuhan itu senang. Amin. Tuhan melihat kita bisa dipertanggungjawabkan. Pertama adalah peneguhan. Peneguhan itu di mana? Yaitu baik sekali perbuatan kita diteguhkan. Amin. Kedua, tanggung jawab perkara yang lebih besar. Promosi. Tuhan mempromosi kita. Oh iya, betul. Ya kan? Kasih yang lebih besar ya. Kasih yang lebih besar. Ya, kasih tanggung jawab yang lebih besar, kasih perkara yang lebih besar karena kita bisa dipercaya. Jadi pertama adalah peneguhan, kedua adalah promosi. Nah, yang ketiga adalah perayaan. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Nah, masuklah. Jadi ikut perayaan gitu ya. Kita menikmati berkat Tuhan. Kita bahagia. Ya, kita bersukacita. Amin. Ya. Nah, jadi Tuhan mau kita itu produktif dan rajin. Amin. Amin. Bertanggung jawab, produktif dan rajin ya. Kita kejar Tuhan, kita kejar panggilan. Amin. Tapi dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, kita harus rajin dan bertanggung jawab. Amin. Amin. Harus rajin dan bertanggung jawab. Amin. Nah, ini bicara mudah, tapi melakukannya tidak mudah. Oke? Tapi kita harus belajar mau seperti mau melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Amin. Mau rajin. Amin. Ya, mau lebih gitu ya. Kalau saya ingat ini saya ingat satu firman Tuhan. Kalau majikan kamu minta kamu jalan 1 mil, jalanlah bersama dia dengan 2 mil. Amin. Jalan bersama dia 2 mil. Artinya apa? Artinya kita mau melakukan lebih. Nah, lebih itu bisa dilakukan dari apa? Dari kita rajin. Amin. Dari kita rajin, dari kita bisa mempertanggungjawabkan gitu loh ya. Nah, di Amsal 27 ayat 23 sampai 24 ya, firman Tuhan berkata gini. Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Ya, sekali lagi kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Nah, firman Tuhan ini pada saat itu kan harta benda kan atau pekerjaan kan bicara tentang pemeliharaan hewan. Ya. Iya, orang zaman dulu kan pada beternak, bertani ya. Peternakan, ya. Nah, jadi kalau sekarang ini apa? Ya pekerjaan kita, usaha kita, ya kan? Kenal dah baik-baik. Artinya ya kuasai baik-baik gitu. Ya, kuasai, handle dengan baik, pegang dengan baik, perhatikan apa yang kau kerjakan itu dengan baik. Amin. Apa yang kamu lakukan itu, ya. Amin. Nah, ya jadi kita memang harus mengerti tentang hal ini ya, prinsip-prinsip firman Tuhan ini kita harus mengerti sehingga kita bisa bisa melakukannya. Amin. Nah, sekarang Sherry mau cerita tentang lanjut tentang firman Tuhan yang ayat 22. Ayat 22 ya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Amen. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ini sama kayak yang tadi ya, Han ya. 2 talenta. Ya, Tuhan meneguhkan. Amin. Ya, kemudian Tuhan kasih promosi. Amin. Ya, dan Tuhan kasih celebration buat dia ya, perayaan. Masuklah dan turutlah ya. Jadi waktu Tuhan disenangkan, Tuhan meneguhkan dia, Tuhan mempromosikan dia dan Tuhan merayakannya ya. Karena Tuhan begitu disenangkan waktu dia menjalankan bisnisnya dengan baik. Ya, kita menikmati hidup saudara, Bapak Ibu. Ya, oke, kita lanjut ya nih ya. Kita lanjut ya 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur,
dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, saudara, kita belajar sama-sama nih ya dari ayat ini ya. Orang ketiga ini dikasih talenta kan saudara ya sama Tuhan ya. Tadi kita udah sama-sama belajar. 1 talenta 1 M. Tadi 5 talenta 5 M. Benar kan saudara ya? Berarti 1 talenta 1 M nih ya. Ya. Dia dikasih 1 M loh saudara. Saudara bayangin 1 M tuh kecil nggak? Nggak kecil loh ya. Ya itu lumayan, itu uang. Benar saudara ya. Tapi masalahnya adalah orang ketiga ini dia tidak mengatur keuangannya dengan baik. Ya, saudara ingat dari awal tadi kita baca sama-sama bahwa kita ini adalah manajer yang Tuhan sudah pilih untuk keuangan kita. Ya, saudara kemarin ingat kita belajar ya, kita belajar sama-sama. Orang yang kreditnya gampang, utang sana nggak apa-apa, kredit sini nggak apa-apa. Habis itu masa bodoh sama keuangannya, ya nggak ngerti dapat berapa, nggak ngerti keluar berapa. Hasilnya bencana. Mereka saudara. Nah, orang-orang seperti ini saudara ya, orang-orang yang 1 talenta ini nih ya, yang kemudian gak jalanin uangnya ya, gak produktif dengan apa yang Tuhan kasih. Orang-orang seperti ini biasanya adalah juga kelompok yang menyalahkan. Ya, kan mereka jadi gak produktif. Hidupnya jadi susah, utang sana, utang sini, gak keluar dari masalah keuangan bertahun-tahun. Dan kemudian akhirnya yang disalahkan siapa? Tuhan. Gua ikut Tuhan loh bertahun-tahun, gak ngasilin apa-apa, hidup gue susah aja. Ya, atau kadang-kadang bilang gini, itu sih gara-gara suami gue begini, gara-gara istri gue begini. Akhirnya kita jadi nyalahin sana, nyalahin sini gitu ya. Atau kita nyalahin gereja. Abis aku disuruh pelayanan ini, pelayanan itu, jadi aku gak punya waktu lagi buat handle bisnis. Gak gitu juga ya. Tapi kenapa? Karena akhirnya ya seperti tadi firman Tuhan bilang, orang ini kan nyalahin ya, dia nyalahin Tuhan ya kan, nyalahin ini, nyalahin itu. Padahal sebenarnya adalah orang-orang ini masa bodoh dengan keuangannya. Ya, betul. Lebih tepat begitu. Ya. Nah, firman Tuhan bilang seperti ini saudara. Kita lihat sama-sama Amsal 19 ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Saudara lihat ya. Kebodohan. Di sini mungkin kalau Alkitab bilang kebodohan, mungkin bagi saya mungkin bukan kebodohan ya, tapi masa mungkin bodoh. iya betul. Masa bodoh ya. Peduli amat lah bisnis gue mau kayak apa, peduli amat lah kerja, yang penting kerja aja. Entah juga terima gaji, gitu kan ya. Mau atur keuangan kayak apa sih? Aduh gue pusing nih ngatur budget, pusing banget, udah peduli amat gitu kan ya. Ya. Nah, seperti itu saudara, masa bodoh ya. Akhirnya efeknya ya nggak breakthrough gitu saudara ya. Nah tadi Amsal 3 saya coba bacain bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas saudara ya, dari Good News Translation ya. Di sini dibilang seperti ini. Some people ruin themselves by their own stupid actions and then blame the Lord. Ya, beberapa orang ya ruin themselves, artinya beberapa orang menghancurkan dirinya sendiri dengan tindakan mereka yang bodoh ya, yang cuek, yang masa bodoh ya, yang ya kerja aja lah gitu kan ya, yang nggak rajin dalam bekerja gitu kan, yang masa bodoh mengatur keuangan, kredit sana kredit sini. Habis itu mereka salahin Tuhan ya, then blame the Lord ya. Jadi kita nggak mau kayak gitu ya. Kita mau ngalamin yang namanya financial breakthrough ya. Amin, amin. Kita akan masuk ke ayat 26 ya, Matius 25 ayat 26 ya. Firman Tuhan berkata, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ya, sampai di sini Tuhan bahkan sampai harus ngomong begini, hai kamu yang jahat dan malas. Ya, di tempat aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, ya, maka sudahlah seharusnya kamu berikan. Nah, saya ingin katakan begini di ayat 26-nya nih. Padahal tadi di atasnya itu Tuhan sudah kasih 1 5 talenta, kasih 2 talenta, dan kasih 1 talenta. Masa Tuhan tidak menanam sih? Itu kan Tuhan menanam, betul nggak? Itu kan Tuhan menabur, ya kan? Nah, makanya itu tadi. Kalau memang masa bodoh, ya, lalu akhirnya hidupnya dalam kesulitan, dan yang disalahkan pertama adalah Tuhan.
Kenapa ya, kan seperti kata Shelby tadi, kenapa sekian lama, sekian tahun, kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Ya, jadi saya berdoa kelas keuangan yang 3 kali pertemuan kita ini, kita semua diberikan pengertian, ya. Kalau masih belum paham, dengar lagi. Belum paham, dengar lagi. Belum paham, dengar lagi. Belum ngerti, nggak apa-apa bertanya. Kepada kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu untuk mau bertanya. Ya, mungkin kami tidak selengkap pengetahuan apa yang kami kuasai, ya, tetapi kami bisa memberikan arahan dengan pengalaman perjalanan hidup kami. Ya, nah mungkin itu bisa memberkati Bapak Ibu begitu. Ya, nah jadi kita lanjut lagi ya, ayat 27 tadi, ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan ini. Tuhan ajarin ini. Kalau kamu nggak bisa ya sudah, kamu kasih ke orang yang mampu menjalankan. Ya contoh dalam hal ini bank. Betul nggak? Kalau tadi 1 talenta itu lalu dia taruh di bank, kan berbunga juga kan? Betul kan? Nah, jadi saya waktu kerja saya memang tidak bisa melakukan bisnis, tidak bisa melakukan usaha, oke? Tapi uangnya saya taruh di bank, ya. Uangnya saya taruh di invest di tempat-tempat yang lain yang bisa menghasilkan. Ya, saya udah cerita itu di sesi pertama, ya kan? Nah, begitu waktunya tiba, saya bisa pakai uang itu untuk melipat gandakan atau untuk mengusahakan. Amin. Iya. Jadi di sini kita bisa kayak ada kelas bisnis ya sama Pak Freddy sama Ibu Tirsa ya. Kita bisa belajar bisnis online ya. Benar ya? Betul. Atau kalau saudara tertarik mau belajar saham, saudara punya saving nih ya. Mau belajar saham, saudara bisa belajar Pak Stef. Nah, amin. Ya. Ya, tapi maksudnya banyak sekali cara bagaimana kalau kita mau bertumbuh dalam hal keuangan. Ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Nah, ayat 29 berkata begini, setiap orang mengelola talenta, ya. Maksudnya saya ingin membagi begini. Setiap orang yang mengelola talenta atau modal yang Tuhan kasih dengan benar. Setiap orang mengusahakan modal yang Tuhan kasih dengan benar, ya, maka ia akan ditambahkan. Amin. Amin. Kayak tadi ya. Ia akan sehingga ia semakin melimpah. Amin. Amin. Semakin dia melimpah. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu, kalau kita mengerti ini luar biasa. Amin. Luar biasa, ya. Nah, namun sebaliknya, setiap orang yang tidak mengelola talenta atau modal yang Tuhan kasih dengan benar atau masa bodoh gitu ya, maka ia tidak menghasilkan apa-apa. Amin. Ia tidak menghasilkan apa-apa, ya. Nah, uang sebenarnya adalah salah satu hal di mana Tuhan mau ngetes kita. Betul ya, betul banget kan. Ya. Mau ngetes kita, apakah kita menghormati Tuhan apa enggak, kita setia sama Tuhan apa enggak, ya. Tapi begitu prinsip-prinsip firman Tuhan diajarkan, ketika kita mengerti, saya percaya bahwa kita akan diberkati. Amin. Kita akan diberkati. Amin. Ya, saudara, jadi kemarin kita kan belajar tuh saudara ya. Kita belajar bahwa kalau orang muda ambil kredit sana kredit sini, pinjam sana pinjam sini, terus dia masa bodoh sama keuangannya, hasilnya bencana. Benar saudara ya. Tetapi malam ini kami mau closing dengan ini. Kita udah belajar selama 3 minggu ini ya. Waktu kita menghormati Tuhan dengan uang kita. Amin. Ya, kita kembalikan milik Tuhan yang perpuluhan. Kemudian kita kasih persembahan yang merupakan benih. Ya, saudara ya. Dan kemudian kita mengatur keuangan kita dengan baik. Kita punya saving ya, kita punya budgeting ya saudara ya. Dan kemudian yang hari ini kita belajar sama-sama, di mana kita mengusahakan modal yang Tuhan sudah kasih ke kita itu. Amin. Ya, efeknya saudara, kita akan mengalami kemakmuran yang alkitabiah. Amin. Efeknya adalah kita akan
menghasilkan kemakmuran yang alkitabiah. Jadi kita sudah budgeting ya, dan di dalam budgeting itu kita ada belajar juga mengenai saving. Nah, salah satu komponen saving itu adalah investasi ya. Investasi untuk mengusahakan uang kita. Kita bisa investasi ya minimal deposito, ya kan, dapat bunga, atau kita investasi di saham atau bisnis online, ya seperti diajarkan oleh Freddy sama Tirsa. Mereka sangat memberkati jemaat ya dengan pengajaran mereka, dan saya dengar beberapa jemaat langsung terjun ke bisnis online. Haleluya. Ya, atau kita bisa bisnis sendiri ya dengan modal investasi yang kita punya. Atau mungkin juga ada rumah yang BU ya, butuh uang, butuh jual murah, nah kita bisa langsung beli. Kita punya investasi yang sudah cukup, ya kan? Bisa investasi ruko juga, apartemen. Ya. Nah, intinya dari situ kita bisa mengembangkan talenta atau modal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, dari situ kita bisa mengembangkan, kita bisa mengusahakan talenta atau modal yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Jadi sekali lagi saya ingin katakan begini sebelum kami selesaikan sesi malam ini. Saya ingin katakan bahwa menghormati Tuhan dengan uang kita ya. Yang pertama, menghormati Tuhan dengan uang kita, itu dengan perpuluhan persembahan. Kemudian mengatur keuangan kita, saving, budgeting, oke. Lalu mengusahakan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Ya. Nah, kita hidup di dalam kemakmuran yang Alkitab. Ya, setia dalam perkara kecil, maka akan dipercaya perkara yang lebih besar. Amin. 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 Amin Bapak Ibu ya. Iya. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu malam ini ya. Kami berdoa bahwa kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ini sesi keuangan. Nah, keuangan, karena keuangan sangat penting Bapak Ibu ya dalam hidup kita. Uang sebagai alat untuk kita hidup baik, hidup layak. Amin. Maka kita perlu mengerti bagaimana prinsip-prinsip firman Tuhan dalam mengelola keuangan. Dan kita bisa melakukannya, dan kita bisa hidup diberkati, hidup dalam kemampuan yang alkitabiah. Ya, amin. 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 Demikian kami mau sharing malam ini Bapak Ibu. Kami mau berdoa, kita berdoa sama-sama sebelum kita tutup ya untuk malam ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan bersukacita Bapa malam ini. Sharing dan firman-Mu telah disampaikan dengan baik di tempat ini karena pekerjaan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang memberkati setiap firman-Mu Tuhan yang disampaikan di tempat ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Bapa. Amin. Akan memberkati kami dalam hidup kami dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami diberkati sebagai anak-anak Allah, diberkati Bapa. Sebagai anak-anak Allah menjadi duta Tuhan di bumi ini Tuhan. Dan orang-orang bisa melihat bahwa anak-anak Allah hidupnya diberkati. Anak-anak Allah mencerminkan ketuhanan yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, dan kiranya orang-orang bisa melihat hidup kami dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu malam ini. Segala puji, syukur, hormat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Berapa menit? Ya, di tempat aku tidak menabur dan aku tidak dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam ya. Maka sudahlah seharusnya kamu berikan. Nah, saya ingin katakan begini di ayat 26-nya nih. Padahal tadi di atasnya itu Tuhan sudah kasih 1 5 talenta, kasih 2 talenta, dan kasih 1 talenta. Masa Tuhan tidak menanam sih? Itu kan Tuhan menanam, betul nggak? Itu kan Tuhan menabur, ya kan? Nah, makanya itu tadi. Kalau memang masa bodoh, ya, lalu akhirnya
hidupnya dalam kesulitan, dan yang disalahkan pertama adalah Tuhan. Kenapa, ya kan seperti kata Shelby tadi, kenapa sekian lama, sekian tahun, kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Ya, jadi saya berdoa kelas keuangan yang 3 kali pertemuan kita ini, kita semua diberikan pengertian, ya. Kalau masih belum paham, dengar lagi. Belum paham, dengar lagi. Belum paham, dengar lagi. Belum ngerti, nggak apa-apa bertanya. Kepada kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu untuk mau bertanya. Ya, mungkin kami tidak selengkap pengetahuan apa yang kami kuasai, ya, tetapi kami bisa memberikan arahan dengan pengalaman perjalanan hidup kami. Ya, nah mungkin itu bisa memberkati Bapak Ibu begitu. Ya, nah jadi kita lanjut lagi, ya, ayat 27 tadi, ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan ini. Tuhan ajarin ini. Kalau kamu nggak bisa, ya sudah kamu kasih ke orang yang mampu menjalankan. Ya, contoh dalam hal ini bank, betul nggak? Kalau tadi 1 talenta itu lalu dia taruh di bank, kan berbunga juga kan, betul kan? Nah, jadi saya waktu kerja saya memang tidak bisa melakukan bisnis, tidak bisa melakukan usaha, oke? Tapi uangnya saya taruh di bank, ya, uangnya saya taruh di invest di tempat-tempat yang lain yang bisa menghasilkan. Ya, saya udah cerita itu di sesi pertama, ya kan? Nah, begitu waktunya tiba, saya bisa pakai uang itu untuk melipat gandakan atau untuk mengusahakan. Amin. Iya. Jadi di sini kita bisa kayak ada kelas bisnis ya sama Pak Freddy sama Ibu Tirsa ya. Kita bisa belajar bisnis online ya. Benar ya? Betul. Atau kalau saudara tertarik mau belajar saham, saudara punya saving nih ya. Mau belajar saham, saudara bisa belajar Pak Stef. Nah, amin. Ya. Iya. Ya, tapi maksudnya banyak sekali cara bagaimana kalau kita mau bertumbuh dalam hal keuangan. Ya. 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 Tapi satu hal saya ingin katakan di sini bahwa dengan kamu punya tabungan gitu ya. Nah, sebaiknya jangan menjadi rentenir. Amin. Tidak menjadi rentenir, uang itu menghasilkan bunga laba yang nggak masuk akal ya. Saya pikir itu juga terlalu over ya, terlalu over. Nah, nanti pada akhirnya karena gini, dalam prinsip bisnis high risk itu high gain, oke? High gain berarti high risk gitu loh. Ya, itu punya potensi, artinya menghasilkan banyak itu punya risiko yang banyak. Menghasilkan besar punya risiko yang besar gitu loh. Ya, nah maka dalam area ini kami tidak mendorong, oke? Ya kira-kira gitu. Nah, kemudian ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Nah, ayat 29 berkata begini, setiap orang mengelola talenta ya, maksudnya saya ingin membagi begini. Setiap orang yang mengelola talenta atau modal yang Tuhan kasih dengan benar, setiap orang mengusahakan modal yang Tuhan kasih dengan benar ya, maka ia akan ditambahkan. Amin. Amin. Kayak tadi ya. Ia promosi akan ya? sehingga ia semakin melimpah. Amin. Amin. Semakin dia melimpah. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu, kalau kita mengerti ini luar biasa. Amin. Luar biasa ya. Nah, namun sebaliknya, setiap orang yang tidak mengelola talenta atau modal yang Tuhan kasih dengan benar atau masa bodoh gitu ya, maka ia tidak menghasilkan apa-apa. Amin. Ia tidak menghasilkan apa-apa ya. Nah, uang sebenarnya adalah salah satu hal di mana Tuhan mau ngetes kita. Betul ya, betul banget kan. Ya. Mau ngetes kita, apakah kita menghormati Tuhan apa enggak, kita setia sama Tuhan apa enggak. Ya. Tapi begitu prinsip-prinsip firman Tuhan diajarkan, ketika kita mengerti, saya percaya bahwa kita akan diberkati. Amin. Kita akan diberkati. Amin. Ya, saudara. Jadi kemarin kita kan belajar tuh saudara ya,
Kita belajar bahwa kalau orang muda ambil kredit sana kredit sini, pinjam sana pinjam sini, terus dia masa bodoh sama keuangannya, hasilnya bencana. Ya. Benar saudara ya. Tetapi malam ini kami mau closing dengan ini. Kita udah belajar selama 3 minggu ini ya. Waktu kita menghormati Tuhan dengan uang kita. Amin. Ya, kita kembalikan milik Tuhan yang berpuluhan. Kemudian kita kasih persembahan yang merupakan benih. Ya, saudara ya. Dan kemudian kita mengatur keuangan kita dengan baik. Kita punya saving ya, kita punya budgeting ya saudara ya. Dan kemudian yang hari ini kita belajar sama-sama, di mana kita mengusahakan modal yang Tuhan sudah kasih ke kita itu. Amin. Ya, efeknya saudara, kita akan mengalami kemakmuran yang alkitabiah. Amin. Efeknya adalah kita akan menghasilkan kemakmuran yang alkitabiah. Ya, jadi sekali lagi saya ingin katakan begini sebelum kami selesaikan sesi malam ini. Saya ingin katakan bahwa menghormati Tuhan dengan uang kita, ya. Yang pertama, menghormati Tuhan dengan uang kita, itu dengan perpuluhan persembahan. Kemudian mengatur keuangan kita, saving, budgeting, oke. Lalu mengusahakan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Ya. Nah, kita hidup di dalam kemakmuran yang alkitabiah. Ya, setia dalam perkara kecil, maka akan dipercaya perkara yang lebih besar. amin. 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 Amin Bapak Ibu ya. Iya. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu malam ini ya. Kami berdoa bahwa kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ini sesi keuangan. Nah, keuangan, karena keuangan sangat penting Bapak Ibu ya dalam hidup kita. Uang sebagai alat untuk kita hidup baik, hidup layak. Amin. Maka kita perlu mengerti bagaimana prinsip-prinsip firman Tuhan dalam mengelola keuangan. Dan kita bisa melakukannya, dan kita bisa hidup diberkati, hidup dalam kemampuan yang alkitabiah. Ya, amin. 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 Demikian kami mau sharing malam ini Bapak Ibu. Kami mau berdoa, kita berdoa sama-sama sebelum kita tutup ya untuk malam ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan bersukacita Bapa malam ini sharing dan firman-Mu telah disampaikan dengan baik di tempat ini karena pekerjaan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang memberkati setiap firman-Mu Tuhan yang disampaikan di tempat ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Bapa. Amin. Akan memberkati kami dalam hidup kami dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami diberkati sebagai anak-anak Allah. Diberkati Bapa. Sebagai anak-anak Allah menjadi duta Tuhan di bumi ini Tuhan. Dan orang-orang bisa melihat bahwa anak-anak Allah hidupnya diberkati. Anak-anak Allah mencerminkan ketuhanan yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, dan kiranya orang-orang bisa melihat hidup kami dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu malam ini. Segala puji, syukur, hormat bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Berapa menit?